Halo semuanya, saya Amira Sabrina. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Saya akan membahas mengenai diplomasi. Dalam hubungan internasional, diplomasi ini ialah instrumen yang sangat erat hubungannya dengan para aktor politik internasional. Apa sih diplomasi itu? Nah, diplomasi itu merupakan praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan sesuai kepentingan masing-masing pihak. Jadi, dalam hubungan internasional, diplomasi ini ialah alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi inilah sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Selain adanya interaksi antar aktor dalam berdiplomasi, dalam hubungan internasional juga mempelajari mengenai berbagai macam tipe diplomasi. Nah, udah penasaran kan? Kira-kira apa aja nih tipe-tipe diplomasi? Jadi, diplomasi ini memiliki beberapa tipe, diantaranya ialah yang pertama, diplomasi publik. Diplomasi publik ini ialah sebuah praktik diplomasi yang dirancang untuk berkomunikasi dengan publik di luar negeri. Pertama kali dipraktikkan pada tahun 1960-an. Hal ini sering dikaitkan dengan penggunaan soft power suatu negara. Adapun tujuan dari dilakukannya diplomasi publik ini ialah untuk mendapatkan dukungan dari publik demi mencapai sebuah kepentingan negara. Kedua, ada secret diplomacy. Secret diplomacy atau diplomasi secara diam-diam sudah jelas berbeda dengan diplomasi publik. Diplomasi rahasia lebih cenderung kepada bagaimana menyelesaikan suatu konflik tanpa diketahui oleh publik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap masalah yang ada di antara pihak yang terkait. Dalam diplomasi ini hanya pemimpin negara ataupun pihak tertentu yang mengerti dan memahami maksud dari diplomasi ini. Diplomasi preventif ini diajukan pertama kali oleh seorang sekretaris jenderal PBB, Dag Hammarskjöld. Diplomasi ini memiliki arti sebagai sebuah tindakan untuk mencegah berbagai perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak agar tidak meningkat menjadi konflik. Yang keempat ada offensive diplomacy. Berbeda dengan diplomasi preventif, offensive diplomacy ini cenderung menggunakan kekerasan ataupun tekanan dalam bentuk apapun dalam penyelesaian masalahnya. Diplomasi ini pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara besar dengan power yang kuat terhadap negara-negara yang lebih lemah. Kelima ada culture diplomacy. Culture diplomacy ini ialah sebuah praktik diplomasi yang lebih menekankan pada pembangunan, perkembangan, dan pertahanan hubungan dengan negara-negara lain dalam konteks budaya, seni, dan pendidikan. Diplomasi ini dapat meningkatkan kerjasama dari kedua negara sebagai usaha non-militer. Yang keenam ada dollar diplomacy. Dollar diplomacy ini pertama kali diperkenalkan oleh William Howard Taft dalam usaha membangun citra Amerika Serikat di Karibia. Diplomasi ini memiliki tujuan untuk membentuk citra Amerika Serikat secara permanen dengan memberikan bantuan ekonomi kepada negara yang beraliansi dengan Amerika Serikat. Diplomasi dolar ini dapat diartikan sebagai praktik diplomasi negara-negara superpower yang menanamkan investasi atau modal di negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketujuh ada gun diplomacy. Gun diplomacy ini termasuk bentuk diplomasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, terutama pada saat Perang Dingin. James Cable menyebut gunboat diplomacy sebagai diplomasi dengan penggunaan atau ancaman kekuatan angkatan. Tujuannya ialah untuk mempertahankan keuntungan suatu negara dan mencegah kerugian, baik dalam kelanjutan dari sengketa internasional atau yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam usaha mencapai politik luar negeri dan memenuhi kepentingan nasionalnya, tiap negara melakukan berbagai usaha diplomasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Setiap jenis diplomasi ini memiliki tujuan dan cara yang berbeda. Meskipun memiliki cara yang berbeda, tiap diplomasi ditujukan agar kerjasama antar negara dapat tercapai dan stabilitas dapat dijaga.